Hello Brovers, pas zaman bocil kalian pernah nggak sih menghayal jadi Ultraman atau setidaknya menghayal ketemu dengan Ultraman gitu? Nah, inilah yang dialami oleh Upin dan Ipin. Mereka bertemu dengan Ultraman Reboot yang ternyata dia adalah Ultraman yang sama seperti yang kita lihat pada Ultra Galaxy Fight Trilogy. Ya, kejadian ini resmi canon cuy. Gue gak mau cerita banyak biar kalian saksikan videonya sampai habis. Seperti biasa, pasukan bocil nobar bisalah di like dan di subscribe yang banyak. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo. Ini dia, Upin dan Ipin Ultraman Reboot Special Episode and welcome back to Clip-on X Nobar. Awal mula kita diperlihatkan seorang astronot dari Malaysia yang sedang melakukan pekerjaannya di satelit. Akan tetapi secara tiba-tiba ia melihat sebongkah meteor berukuran besar yang melesat cepat ke arah Malaysia. Di sisi lain, Upin dan Ipin sedang berpatroli ke kota Kuala Lumpur menggunakan jetnya. Akan tetapi mereka menyaksikan kabut tebal yang sangat merugikan masyarakat. Polusi ini jelas sangat berpotensi membawa bumi ke arah kehancuran karena bisa merusak ekosistem dan juga kesehatan manusia. Upin dan Ipin mendapat laporan dari tim Aman 2 yang ternyata dikendarai oleh Mail dan couple sejatinya yaitu Mei Mei. Mereka melaporkan bahwa situasi di luar kota atau di pedesaan juga terkena asap polusi tebal yang merusak berbagai macam ekosistem di sekitarnya. Upin dan Ipin mengajak Mail dan Mei Mei untuk mencari sumber yang menjadi penyebab pencemaran ini. Sedangkan Ehsan, Fizi, dan juga Jarjit yang berada di markas pusat DRF tidak dapat menghubungi Upin Ipin, Mail, dan juga Mei Mei. Itu dikarenakan polusi ekstrim yang sedang terjadi di Malaysia. Ehsan pun menugaskan salah satu bawahannya yang bernama Terasawa. Ya, dia adalah anggota yang berasal dari negeri Sakura Jepang. Ia ditugaskan sebagai teknisi untuk membereskan masalah komunikasi ini. Di sisi lain, Upin, Ipin, Mail, dan juga Mei Mei menemukan penyebab dari polusi udara yang semakin parah. Di antaranya ada pembakaran lahan, penebangan pohon, hingga pencemaran sungai. Semua itu tentu saja dilakukan secara ilegal dan melanggar hukum. Namun saat Mail dan Mei Mei ini ingin mendarat, mereka tanpa sengaja melihat sosok alien yang sedang membakar hutan. Alien itu tidak teridentifikasi karena tertutup kabut tebal akibat kebakaran tadi. Mail dan Mei Mei pun mencoba menyerang untuk melumpuhkan alien itu. Akan tetapi, mereka kewalahan. Seketika alien itu menyedot polusi di sekitar situ kemudian diubah jadi energi di dalam tubuhnya dan melontarkannya lagi menjadi serangan panas membara. Terasawa yang sudah memperbaiki sistem komunikasi pun melihat kejadian itu. Ia pun pergi dari markas DRF. Upin dan Ipin yang sudah mendapat sedikit cuplikan bahwa Mei Mei dan Mail ini dalam bahaya, langsung bergegas mencari mereka. Namun saat mereka sampai di lokasi tiba-tiba pesawat mereka terkena serangan panas dari si alien itu. Mereka tidak mendeteksi serangan itu karena tertutup asap polusi yang sangat tebal. Seketika Terasawa pun berubah menjadi sosok Ultraman berwarna merah. Faktanya, Ultraman itu bernama Reboot, anggota Galaxy Rescue Force yang sempat kita saksikan pada Ultra Galaxy Fight. Nah, Reboot ini datang ke bumi dan memilih Terasawa sebagai human hostnya. Terjadilah pertarungan epik di sini. Upin dan Ipin berusaha membantu Reboot yang sedang menahan serangan si alien. Akan tetapi, mereka justru hampir ditembak oleh alien itu. Untungnya, Reboot datang mencegahnya dan kembali bertarung dengan alien itu.
Upin dan Ipin kini menyadari bahwa sumber energi dari si alien ini adalah asap polusi. Mereka sengaja menciptakan asap untuk dihirup, kemudian dikonversikan menjadi tenaga di tubuh mereka. Jika asapnya hilang, maka mereka tidak akan bertahan. Upin, Ipin, Mail, dan Mei pun berinisiatif membantu Ribut dengan menghilangkan asap di sekitar alien itu. Asap tuh. Kita gunakan ini. Si alien yang mengamuk pun kini bertarung dengan Ribut lagi, namun bukannya berhasil, si alien ini juga punya rencana cadangan ternyata dengan menghancurkan listrik di sekitar sehingga membuat kaiju raksasa halilintar bangun dari tidurnya. Mau tidak mau, Ribut harus berhadapan dengan si alien dulu, sedangkan tim aman 1 dan 2 bergabung melawan kaiju halilintar yang baru aja bangun. Berlanjut pada pertarungan Ribut yang cukup kesulitan karena si alien ini punya kecerdasan di atas rata-rata ternyata. Untungnya si alien berhasil bucat terkena kousennya si Ribut. Kini giliran kaiju halilintar yang jadi masalah serius karena ukurannya tuh 2 kali lipat lebih besar dari si Ribut itu sendiri. Singkat cerita, si kaiju sudah sampai di kota Kuala Lumpur dan menghancurkan berbagai macam fasilitas di sana untuk menyedot energi listrik. Tanpa waktu lama, Ribut ini datang untuk menghadapi kaiju itu, sedangkan pasukan DRF menyelamatkan warga sekitar yang belum sempat terevakuasi. Color timer Ribut pun berbunyi karena sekarang ia sudah tidak berdaya lagi. Upin dan Ipin pun berinisiatif untuk membantu Ribut. Namun mereka tidak bisa beri pertolongan banyak, hanya sekedar mengalihkan perhatian saja untuk mengulur waktu. Tiba-tiba Ribut bangkit kembali kemudian menghajar kaiju itu dengan serangan yang bertubi-tubi. Ya, Ribut kali ini memilih untuk menyegel kaiju itu, kemudian melemparnya keluar bumi karena energinya tuh sudah sangat terkuras. Jika dia kousen ya nggak bakal kuat juga. Ribut yang berhutang nyawa pun memberikan G-Flash kepada Upin dan Ipin sebagai rasa berterima kasih. Tiba-tiba mereka berdua pun terbangun. Ya, kejadian tadi hanyalah mimpi semata. Akan tetapi G-Flash-nya masih melekat di tangan mereka. Ya, kira-kira itu tadi adalah episode spesial yang dibuat oleh pihak Leskopak Production yang berkolaborasi dengan Suburaya Production. Fun fact, episode spesial ini canon guys dengan Universe Ultra. Itu disampaikan langsung oleh pihak Suburaya dengan sebuah konfirmasi yang menyatakan kalau Ultraman Ribut gak punya variant. Ribut itu hanya satu di seluruh semesta Ultra. Tidak ada lagi Ultra yang seperti Ribut atau varian Ribut. Itu artinya kejadian mimpi yang dialami Upin dan Ipin sebenarnya terjadi secara paralel juga di universe lain, di mana Ribut sendiri yang memutuskan untuk pergi ke bumi. Konsepnya mirip seperti Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana mimpi yang dialami Doctor Strange ternyata adalah kejadian nyata, tapi di universe lain. Begitulah kira-kira konsep yang berusaha disampaikan oleh Suburaya ke para penontonnya. Gue yakin pas awal-awal pertama kali rilis lu nggak bakal ngeh ya sampai sana gitu sejauh itu. Tapi mungkin begitu kalian nonton video ini kalian baru menyadari hal tersebut. Oh ya, pernyataan bahwa kisah episode ini tuh canon sempat disinggung oleh Ributnya sendiri kok.
Lupa gue pas adegan mana, tapi seinget gue pas dia lagi di markas Galaxy Rescue Force. Kalau nggak salah dulu dia pernah bilang kalau dia tuh kemampuan bertarungnya tuh sudah mulai memudar. Nah di situ dia bilang kalau dia tuh pengen ke bumi lagi untuk mengasah kemampuan bertarungnya. Sebenarnya itu udah jelas banget kalau dia sebelumnya pernah ke bumi juga kan. Dan langsung berhubungan dengan pernyataan Suburaya Production yang bilang kalau si Ribut itu emang nggak punya variant. Dia tuh kayak America Chavez versi Ultra. Kira-kira gitu ya, semoga pada mudeng. By the way, episode spesial ini bakal berlanjut pada episode berikutnya. Stay tune terus di channel Clip on X Universe biar kalian bisa menyaksikan berbagai macam film seru lainnya sambil nunggu buka puasa ya tentunya. By the way, kayaknya konsep nobar ini semakin lama akan gue alihkan aja ya. Jadi nobar itu nggak harus tokusatsu kok. Karena elemen nostalgia yang kita saksikan dari tayangan film atau series itu bisa dari mana aja atau dari genre apa aja. Tapi tetap, khusus segmen nobar itu child friendly atau konten family friendly. Dimana gue nggak bakal pakai bahasa kasar atau gue nggak pakai jokes pinggir jurang kayak video OG Clip on X biasanya gitu ya. Biar bisa menjangkau yang lebih luas lagi aja gitu. Terima kasih yang udah saksikan nobar kali ini. Kita lanjut pada episode kedua Upin Ipin Ultraman Reboot. Silahkan di request film animasi 3D keren lainnya yang cukup melekat di masa kecil kalian. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.